Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas nggak enaknya kalau nggak pakai aditif ya. Jadi sebelumnya itu penulis nggak pernah merasakan kalau tanpa aditif bensin. Aditif bensin ya, kita nggak ngomong aditif oli. Walau memang tanpa pakai minyak goreng, tanpa pakai ya oli samping kalau misalnya butuh, minyak silikon kalau butuh, itu memang sih oli itu nggak begitu enak. Walau yang terbaik sekalipun ya masih tetap lebih enak pakai campuran minyak goreng atau oli samping ya. Kalau lebih komplit lagi ya dua-duanya ya. Bukan berarti oli samping itu bisa menggantikan minyak goreng, bukan berarti minyak goreng itu bisa menggantikan oli samping, karena fungsinya sendiri-sendiri. Tapi kalau dari sisi aditif bensin ya, iya ya, kerasa. Sebelumnya penulis merasa tenaga mantep banget, sentakan oke banget itu dari cc motor yang 155. Jadi pertama penulis punya NMAX itu tenaganya wah mantep banget, sentakannya oke banget. Tapi mulai dari motor baru penulis sudah kasih pro kapasitor. Jadi mulai dari motornya nyis sudah pakai pro kapasitor, baik kabel busi maupun selang bensin. Penulis ya terima aja, tarikan motor itu oke banget, sentakan jauh lebih kuat gitu ya. Sampai akhirnya penulis janjeni minta uji aditif di motor yang nggak pakai apa-apa, nggak pakai pro kapasitor, nggak pakai aditif yang bisa mempengaruhi bensin. Aduh banjir, ini jadi beli bensin di sini nggak ya wis, banjir tinggi. Requestnya bro ini ya masuk akal lah ya, masuk akal karena aditif itu bakal dipengaruhi oleh bahan bakar. Masuk akal karena pembakaran bakal dipengaruhi oleh ya semua yang lewat ke saluran bahan bakar ya, termasuk juga businya, termasuk juga AFR nya, termasuk juga saluran udaranya ya. Penulis ya penasaran juga gimana sih kalau misal tanpa aditif, tanpa pro kapasitor sama sekali. SILK, saluran intake luar kecil, sengaja penulis biarkan, penulis tetap pasang karena ya penulis minim ada satu hal yang membuat di RPM rendah lebih lancar. Dan ya menurut penulis itu bukan sesuatu yang merubah sifat bensin, yang berubah cuma AFR nya toh. Jadi walau silek itu mempengaruhi pembakaran, tapi menurut penulis tidak merubah sifat dari bensinnya itu sendiri. Walau ya konsumsi bahan bakar motor penulis ini sangat luar biasa untuk NMAX. Penulis yakin NMAX yang melakukan modifikasi yang sama atau Aerox atau Lexi bakal bisa mendapatkan angka konsumsi bahan bakar yang sama atau lebih baik dari motor penulis 60 km per liter kalau eco riding. Angka ini lebih tinggi ya daripada eco ridingnya naik PCX ya.
Tapi eco riding loh ya, eco riding itu artinya kecepatan konstan. Ini dalam kondisi tanpa aditif, tanpa pro kapasitor 60 km/liter itu bisa. Sebenarnya si bro ini minta requestnya di motor lain. Masalahnya motor lain nggak ada ya MID-nya untuk uji apa jenenge, untuk bisa menguji iritnya sulit. Mau full tuh full lah nggak mungkin, karena penulis nggak pakai tiap hari motornya. Cuacanya dingin ya, jadi nggak bisa kencang motornya. Karena di motor lain mustahil, ya wes penulis pilih terapkan di NMAX aja. Ya wes lah, penulis lepas pro kapasitor, penulis pikir yang di apa jenenge, di selang bensin. Yang paling berpengaruh, nulis lepas di selang bensin, ukur konsumsi bahan bakar. Loh, kok saya tinggi? Dapat sekitar 61 atau berapa lupa wes. Terus baru dilepas yang apa sekalian lah, kabeh lah wes. Yang di kabel busi juga dilepas. Baru saat itu ngerasa betapa bedanya antara ketika pakai pro kapasitor dan tidak. Tarikan bawah wes gak enak wes, jadi kayak hilang sama sekali. Untuk mencapai kecepatan yang sama, bukaan gas harus lebih tinggi. Nah, kalau buka gas harus lebih tinggi itu wes terciri tenaga hilang, tenaga gak enak. Sentakan bawah pun jadi hilang. Saiki wes buka gas itu saenake wes, nggak perlu hati-hati ya. Padahal kalau situasi serba ideal gitu ya, kondisi seperti ini buka gas itu wah wis harus hati-hati banget ya. Kalau nggak pingin nyundul depan, buka gas itu harus bener-bener hati-hati kalau pingin transisinya halus. Kalau sekarang mau gini buka gaspol gitu, nggak begitu nyentak ya banding dulu. Dan terus penulis coba pakai aditif. Ya, karakteristik aditif itu beda-beda ya, antara Klinos, antara BRF turbo, antara yang apa spring smooth, terus terakhir super racing pro super pro racing lite ya. Karakternya beda-beda, tapi secara keseluruhan sama. Yang pakai minyak atsiri, termasuk juga ketika pakai itu ya, minyak serai wangi merek Oppo itu, merek Caplang kalau nggak salah. Itu karakternya sama. Karakternya kalau di RPM rendah, kalau pakainya ya sekitar kecepatan sekian ini, tarikannya mantep, sentakannya oke gitu. Tapi semua juga punya kelemahan, yaitu apa? Kalau dipakai gaspol hilang, kalau dipakai gaspol gak enak, kalau dipakai apa kencang gitu ya, kencang-kencangan, kecepatan selalu di atas 70, hilang efeknya, sentakannya bawah jadi hilang, tarikan malah jauh berkurang. Jadi kalau memang ya berkendaranya jalurnya cuma kecepatan 40-50, karena penulis tahu sendiri ada kayak Bro Uban Gunawan ya, itu jalurnya jalur lambat ya, jalan 50 wis ketok buanter banget ya, karena kendaraan lain cuma jalan 30-40 karena jalannya berliku-liku, belok kiri kanan
Nah kalau di situasi seperti itu, wah itu aditif oke banget itu. Aditif minyak atsiri, aditif apapun, kecuali minyak kayu putih kayaknya ya, karena penulis pernah merasakan minyak kayu putih di NMAX ini juga ya. Di 5 km awal oke banget, di 10 km tenaga mulai berkurang, di 15 km hilang wis, mau sentakan bawah mau sentakan atas gak kerasa kabeh. Jadi wis kebanyakan aditif minyak atsiri itu penulis sumpah dan mana, kebanyakan minyak atsiri itu pelannya oke banget, dipakai 40 sampai 50 km per jam, jalur berkelok-kelok itu tarikan oke banget, sentakan oke banget. Tapi kalau sudah dipakai kencang minus. Jadi aditif minyak atsiri itu nambah performa RPM bawah kalau motornya selalu dipakai pelan-pelan terus, tapi mengurangi tenaga RPM atas kalau dipakai kebut-kebutan terus. Dan mungkin ada ya yang lihat hasil dyno, wah ini hebat banget hasil dynonya, tenaga RPM atas bisa nambah sekian, akselerasi jadi oke gitu ya. Itu mungkin tidak terlepas dari karakteristik caranya dyno ya. Kalau dynonya itu adalah mesinnya dibiarkan idling dulu beberapa saat, nyetel terus habis itu digaspol gitu ya, maka tenaga akan meningkat, karena ciri karakteristik dari aditif minyak atsiri seperti itu. Tapi ya kalau misalnya digebar-gebar terus ya, maka mestinya bakal kelihatan tenaganya turun. Cuma kayaknya kalau di uji dyno jarang ada yang melakukan itu. Uji dyno yang penulis lakukan di BRT ya, yang di Surabaya Racing, itu katanya nggak umum. Jadi katanya kalau di dyno lain paling cuma 3 kali, maksimal 5 kali gitu. Kalau di Surabaya Pro Racing penulis lihat sampai 15 kali, tapi ya nggak kecatat ya. Nggak penulis rekaman semua, tapi itu kira-kira ada 15. Dan penulis dikasih data yang hasilnya paling oke, yaitu di hasil dyno yang nomor 9. Jadi hasil dyno ke-9 yang dikasihkan. Nah itu kalau misalnya uji dyno aditifnya dilakukan di dyno terus dilakukan 9 kali, rasanya bakal kelihatan tenaganya anjlok ya. Sayangnya kalau ada uji dyno aditif nggak didokumentasikan ya, entah mengapa kok cuma screenshot ya. Kenapa kok nggak di vlog, nggak di video, nggak direkam gitu ya, padahal ya sebenarnya oke juga ya direkam keseluruhan video. Ini loh saat rekaman, caranya ngujinya kayak gini, ditambahkan aditifnya pada saat kondisi ini gitu ya. Tapi ya enggak ya, entah kenapa ya kalau aditif itu kok nggak ada yang seperti itu. Sesi dynonya ditunjukkan lengkap ya, wis unedited, nggak usah diedit apa-apa gitu ya. Entahlah wis. Ini kilometer per liter 42,8 ya, bisa dibilang turun. Ini turun ya, sebelumnya pakai aditif Super Pro Racing Lite bisa 46. Emang sih aditif bensin itu kalau yang minyak atsiri ya emang nambah power, tapi cuma kalau pelan-pelannya aja ya. Terus terang juga penulis sekarang ini nggak menggunakan aditif sama sekali, itu merasakan missing, kerasa
ada yang kurang, soalnya sentakan bawahnya kok gak ono ya. Apalagi penulis sekarang jalannya kalem-kalem ya. Penulis nggak kaget juga kalau misalnya ada pro yang apa suka pakai aditif, karena ya kalau misalnya pakainya cuma di jalur lambat ya, yang kayak jalurnya Nurse Ajeng Heri, kayak jalurnya Bro Uban Gunawan yang kelok-kelok, jalannya apa bukan jalan kampung, jalan raya, tapi nggak bisa kencang ya. Wajar sih kalau suka pakai aditif. Cuma kalau jalurnya kayak penulis itu ya, yang kadang bisa jalan 100, bisa dibuat kebut-kebutan gitu ya, mungkin selera kok itu. Kalau memang suka jalan kurang dari 60 ya pasti kerasa manfaatnya aditif. Kalau jalannya selalu lebih dari 60 pasti merasa kecewa, kok gak ada efeknya gitu ya. Jadi kalau misalnya review aditif, penting sekali untuk menyebut itu pemakaiannya kayak gimana, di kecepatan berapa, di apa jenengnya, di situasi seperti apa. Kalau misalnya oh ini akselerasinya makin oke, itu tapi karena sebelumnya itu jalannya kelunuk-kelunuk ya beda ya. Jangan disamakan dengan kalau yang akselerasi makin oke itu dilakukan setelah buantar terus. Dan baiknya ya kalau mengukur efek dari aditif itu diukur pakai pakai sesuatu yang bisa diukur secara pasti, baik dari konsumsi bahan bakar ataupun dari akselerasi 0-100. Sayangnya penulis nggak ada jalan ya, nggak ada kondisi di mana bisa melakukan pengujian mileage di kecepatan 100 km per jam. Kalau misalnya ada, itu merupakan sesuatu yang oke juga ya. Jadi misal bisa jalan 100 selama 5 menit gitu ya, itu enak banget. Itu kita bisa bandingkan performa sebuah aditif di RPM tinggi, tinggal di reset angka AVG nya di saat jalan, terus pertahankan konstan kecepatannya 100 km per jam. Sayangnya penulis jarang ada kesempatan itu karena kondisi jalannya yang terlalu random ya, memang nggak ada jalur kosongnya. Ya wes lah, itu aja. Jadi kalau review aditif perhatikan kondisi jalannya gimana, kalau bisa diukur pakai yang bisa terukur secara jelas. Begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.